Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi setelah admin buat pembahasan JoJo di beberapa konten yang lalu, para penonton konten tersebut ternyata cukup banyak yang antusias dan banyak merequest pembahasan lebih lanjut tentang JoJo Bizarre Adventure ini, terutama tentang stand. Oke, jadi di konten kali ini kita akan membahas seluruh stand dan kekuatannya yang ada di JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader atau part 3 yang mengawali tradisi stand Universe JoJo. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya, dan mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah Hermit Purple. Hermit Purple adalah stand milik Joseph Joestar atau JoJo kedua dalam universe JoJo Bizarre Adventure. Hermit Purple adalah stand yang memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk tanaman merambat berduri berwarna ungu yang dapat dikontrol oleh Joseph dengan mudah. Hermit Purple diketahui mewakili kartu tarot yang bernama The Hermit, yaitu kartu ramalan yang menggambarkan introspeksi dan kontemplasi. Kekuatan dari Hermit Purple yang sederhana membuat stand yang satu ini dikategorikan sebagai stand yang lemah, sebab Hermit Purple tak bisa digunakan untuk menyerang fisik lawan secara langsung. Akan tetapi stand ini dapat menciptakan kemampuan lain yang adalah ramalan. Ramalan yang dihasilkan dari Hermit Purple dapat digunakan sebagai informasi selama perjalanan Joseph dari Jepang sampai ke Mesir. Bahkan di animenya, Joseph mendapatkan petunjuk mengenai lokasi keberadaan Dio berkat stand yang satu ini. Cara kerja stand ini untuk mendapatkan informasi juga sangatlah unik, di mana Joseph perlu menghancurkan kamera agar kamera tersebut dapat menghasilkan hasil foto yang mengarah ke tujuan Joseph. Kedua ada Magician Red. Stand ini dimiliki oleh Muhammad Afdol. Stand Magician Red digambarkan sebagai stand bentuk humanoid yang berkepala burung. Disinyalir bahwa stand ini terinspirasi dari dewa pemberontak yang adalah Horus. Magician Red mewakili kartu tarot yang adalah The Magician, yaitu yang mewakili awal, penciptaan, dan ambisi. Sejarah stand ini diketahui telah ada sejak Afdol lahir, jadi tak heran kalau Afdol sangat menguasai teknik yang dimiliki oleh Magician Red. Magician Red memiliki kekuatan yang berupa pyrokinesis atau pengendalian atas kemampuan api, sehingga stand ini dapat menghasilkan meningkatkan suhu dan mengontrol api dengan mudah. Salah satu jurus terkenal dari Magician Red adalah Crossfire Hurricane atau tembakan api yang sangat panas ke arah lawan. Saking panasnya api dari stand ini sampai-sampai bisa melelehkan armor bersih milik Silver Chariot. Ketiga ada Hierophant Green. Stand Hierophant Green adalah stand tipe jarak jauh yang berpenampilan seperti android dan berwarna hijau, serta memiliki tentakel di beberapa bagian tubuh motoriknya. Hierophant Green adalah stand yang cukup kuat, di mana dia dapat dikendalikan dengan mudah dan juga dinamis. Stand ini mewakili kartu tarot yang adalah The Hierophant, yang mewakili jembatan antara surga dan dunia. Sehingga hal ini mempengaruhi tipe stand Hierophant yang juga tipe jarak jauh. Meskipun bertipe stand jarak jauh, akan tetapi Hierophant Green tidak pro dalam pertarungan jarak dekat. Sehingga Hierophant Green maupun Kakyoin sebagai pengguna stand ini seringkali mengalami kesulitan saat bertarung di jarak dekat. Kekuatan dari Hierophant Green adalah Emerald Plus, di mana jurus dari stand ini akan menghasilkan serangan tembakan mematikan yang berupa batu zamrud. Keempat adalah Tower of Grey. Stand Tower of Grey adalah stand yang memiliki bentuk seperti kumbang tanduk yang seukuran tangan orang dewasa. Tower of Grey adalah stand yang mewakili kartu tarot yang adalah The Tower. Artinya Tower of Grey ini diartikan sebagai gangguan perjalanan oleh sesuatu yang tak terduga, serta penyebab kekacauan. Jadi tak heran saat debutnya pertama kali, Tower of Grey berhasil mengelabui kelompok JoJo saat naik pesawat, dan berhasil membantai para penumpang. Tower of Grey memiliki pola serangan yang berupa penyerangan secara tiba-tiba dari belakang kepala lawan, dengan mengincar lidah lawannya sehingga dapat mati dengan mudah. Kemampuan utama dari stand ini sederhananya adalah menyerang lawannya dengan cepat dan sadis. Sehingga saat pertama kali kita melihat stand yang satu ini di episode 4, Tower of Grey seperti stand yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Kelima ada Dark Blue Moon. Stand yang satu ini dimiliki oleh seorang pengkhianat yang menyamar menjadi kapten kapal pada saat perjalanan JoJo dari Hong Kong menuju ke Singapura. Stand ini memiliki tampilan humanoid akuatik layaknya monster laut dengan aksen biru dan sirip seperti hewan laut pada umumnya. Stand ini mewakili kartu tarot yang adalah The Moon, yang artinya mewakili masalah dalam air, kebohongan, dan pengkhianatan. Dark Blue Moon memiliki kemampuan yang sangat hebat jika berada di dalam air. Menurut penggunanya sendiri, dia mengklaim bahwa Dark Blue Moon memiliki kecepatan berenang melebihi seekor ikan. Yang otomatis, Dark Blue Moon ini adalah stand yang berbahaya jika di dalam air. Beberapa kekuatan lain dari Dark Blue Moon adalah dapat melemparkan sisik tajam yang dimiliki, dan dapat memotong tangan lawan dengan mudah, serta juga dapat menempelkan semacam biji ke lawan. Yang kedua fungsi dari kemampuan ini bertujuan untuk mengeksekusi lawan di dalam air. Keenam adalah Strength. Stand yang dianggap sebagai stand terbesar ini adalah stand yang memiliki bentuk kapal pengangkut barang yang sangat besar, sehingga dapat menabrak kapal kecil yang dilewatinya. Strength dimiliki oleh seekor orangutan, yang awalnya pemiliknya ini malah dikira sebagai hewan piaraan. Rupanya dia sendiri adalah pemiliknya. Strength mewakili dari kartu tarot yang adalah strength atau kekuatan. Kemampuan Strength cukup sederhana, di mana dia dapat menjadi kapal pengangkut barang dan juga dapat memanipulasi segala benda dan alat yang ada di dalam kapal. Kemampuan lain dari Strength adalah akan membuat penggunanya dapat dengan mudah berjalan melewati dinding kapal. Dengan mudah, di anime stand ini hampir saja membunuh seluruh anggota JoJo. Yang ketujuh ada Holy Stand.
Holy Joestar atau Holy Kujo, anaknya Joseph dan ibunya Jotaro ini juga memiliki stand, akan tetapi namanya sampai saat ini tidak diketahui. Stand ini bangkit ketika Dio mengalami kebangkitan, dan secara otomatis seluruh keturunan Joestar akhirnya membangkitkan stand. Stand Holy Joestar adalah stand yang bentuknya seperti tumbuhan merambat dan berduri, hampir serupa dengan Hermit Purple. Akan tetapi stand Holy malah membuat tubuh dan raganya semakin kritis. Jika saja Jojo dan kawan-kawan tidak bergegas ke Mesir untuk membunuh Dio, maka Holy mungkin saja sudah mati oleh karena standnya sendiri. Kedelapan ada Ebony Devil. Jika kalian tahu film Chucky yang mengisahkan boneka yang dirasuki setan, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan fungsi dan kekuatan stand yang satu ini. Ebony Devil adalah stand yang memiliki desain layaknya alien dengan referensi bentuk fisik dari patung perunggu kuno Sardina yang dikenal sebagai The Warrior. Untuk kartu tarotnya sendiri, Ebony Devil mewakili dari The Devil, yang artinya kemalangan dan kebingungan. Ebony Devil memiliki kekuatan yang antara lain seperti dapat dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian kekuatan Ebony Devil akan semakin meningkat ketika penggunanya merasakan kebencian. Dan Ebony Devil dapat merasuki benda mati. Tapi sejauh ini yang diperlihatkan adalah boneka. Nah, boneka yang sudah dirasuki oleh Ebony Devil akan bertindak layaknya makhluk hidup dan dapat bergerak sesuai keinginan dari si pengguna. Kesembilan ada Silver Chariot. Silver Chariot adalah stand yang dimiliki oleh si beban dalam perjalanan Jojo sampai bertemu Dio, yang adalah Jean-Pierre Polnareff. Canda. Stand ini memiliki tampilan layaknya petarung anggar yang dilapisi oleh armor besi dan memiliki pedang panjang yang dapat dipakai menyerang. Silver Chariot mewakili kartu tarot yang adalah The Chariot, yang artinya invasi dan kemerdekaan. Silver Chariot juga muncul di Vento Awero, akan tetapi dengan beberapa perubahan, yaitu tangan kakinya diganti menjadi semacam logam runcing. Entah apa maksudnya. Beberapa kekuatan Silver Chariot antara lain seperti kecepatan yang luar biasa, memiliki daya hancur yang besar, dan juga dapat menembakkan pedangnya sebagai salah satu serangan jarak jauh. Selain itu, Silver Chariot memiliki keunikan lain, yaitu dapat melepas dan memasang kembali armornya. Nah, armor yang terlepas akan menampilkan Silver Chariot yang lebih ramping dan juga kekuatan dan kecepatannya meningkat tajam. Dan yang terakhir adalah Star Platinum. Stand yang dimiliki oleh si tokoh utama kita di part 3 Jojo Bizarre Adventure, dia adalah Jotaro Kujo atau stand user dari Star Platinum. Star Platinum adalah stand yang berbentuk humanoid dan memiliki bentuk fisik yang sangat mencerminkan Jotaro itu sendiri. Stand yang satu ini mewakili dari kartu tarot yang adalah The Star, yang artinya optimis, bijaksana, dan harapan. Star Platinum tidak hanya muncul di Stardust Crusader saja, melainkan muncul di Diamond is Unbreakable dan Stone Ocean. Maka dari itu tak heran kalau penggambaran dari stand ini kadang berbeda-beda di setiap partnya. Star Platinum memiliki beberapa kemampuan, namun umumnya Star Platinum hanya menunjukkan kekuatannya yang adalah serangan dan kekuatan fisik yang sangat-sangat kuat. Nah, nanti di kemudian hari Star Platinum lalu memiliki kemampuan stand yang ditakuti oleh banyak orang, yaitu Time Stop atau Zawarudo. Anjay. Wow, cukup lama juga ternyata. Jadi gimana menurut kalian untuk konten kita kali ini? Jika kalian suka, admin akan lanjutkan. Soalnya masih banyak hal tentang Jojo yang perlu kita telusuri. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.